Arab Saudi telah menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Dengan hasil minyak yang dihasilkan, membuat Arab Saudi menjadi salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Bangunan tinggi menjulang di tanah Arab, serta memiliki mobil-mobil mewah sudah menjadi hal yang biasa bagi warga Arab Saudi. Akan tetapi, jauh sebelum seperti sekarang, Arab Saudi adalah salah satu negara miskin. Negara yang dipenuhi gurun pasir, di mana sebagian masyarakatnya mencari uang dengan menggembala kambing dan unta, serta sebagian lagi menjadi petani kurma. Sebelum tahun 1938, Arab Saudi dikenal terutama karena dua hal, gurunnya yang luas dan sebagai rumah bagi dua tempat paling suci umat Islam. Sumber minyak bumi yang layak secara komersial ditemukan di Dahran tahun 1938 oleh sebuah perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat. Sumber itu ditemukan setelah 4 tahun mencari, yang pada akhirnya benar-benar mengubah geopolitik dan pengaruh global serta ekonomi kerajaan Arab Saudi. Hebatnya, menurut CNN, itu dinobatkan sebagai sumber minyak terbesar di dunia. Setelah anggota keluarga kerajaan memberikan hak prospek kepada Standard Oil Company of California pada awal 1930. Keluarga kerajaan menjadi sangat terlibat dalam industri perminyakan. Pada tahun 1980, keluarga kerajaan akhirnya mengambil alih perusahaan dan berganti nama menjadi Arabian American Oil Company atau Aramco pada tahun 1944. Tambang minyak selama ini menyumbang lebih dari 90% pendapatan anggaran Arab Saudi. Namun, putra mahkota Mohammed bin Salman tak ingin terus-terusan menggantungkan sumber pendapatan negara pada minyak. Dia melakukan reformasi besar-besaran untuk mendiversifikasi sumber ekonomi Arab Saudi, termasuk meluncurkan mega proyek yang menjadikan negara itu sebagai tujuan wisata dan hiburan. Perkembangan pesat Arab Saudi ini ternyata sudah diprediksi beribu-ribu tahun yang lalu, di mana saat Nabi Muhammad masih hidup, sudah membicarakan terkait berkembangnya tanah Arab. Saat Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril yang menanyakan tentang hari kiamat. Saat itu atas izin Allah, malaikat Jibril menjelma menjadi manusia untuk menanyakan kapan hari kiamat akan datang. Pertanyaan malaikat Jibril ini untuk memberikan pengetahuan kepada para sahabat yang saat itu bersama Nabi Muhammad. Salah satu tanda kiamat dalam agama Islam telah disampaikan oleh Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi Muhammad, "Jika budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju, miskin papa, serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Khusus di tanda kiamat kedua yang disebutkan Nabi Muhammad, yaitu penggembala kambing yang berlomba mendirikan bangunan tinggi, banyak yang kemudian mengaitkannya dengan negara-negara di Arab yang kini para pemimpinnya seolah berlomba mendirikan bangunan tinggi nan megah. Keterkaitan itu juga masuk akal lantaran budaya memelihara atau menggembala kambing berkembang di negara-negara Jazirah Arab kala itu. Bahkan, kini masih ada suku yang menggembala kambing dan hidup berpindah atau nomaden dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita memang tidak ada yang tahu kapan kiamat akan datang. Apakah dalam ratusan atau ribuan tahun lagi? Akan tetapi, dalam agama Islam telah disebutkan tanda-tanda kiamat melalui apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Dan apa yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad tersebut, beberapa sudah menjadi kenyataan di zaman sekarang.